Swallowed Star Chapter 49-51 Bahasa Indonesia. Bab 49. Tendon dari ekor monster ocelot cukup berharga. Dengan suara "Ci" dari pedang hantu Luo Feng, pedang itu melintasi ekor dan mengeluarkan tendon transparannya. Luo Feng memandang Wei Tai di sampingnya dan tertawa. Saudara Tai benar-benar kuat. Dengan tabrakan dengan ocelot ekor kembar tadi, Saudara Tai mengeluarkan darah. Itu membuatku takut. Tapi sepertinya Saudara Tai baik-baik saja sekarang. Petik 2. Apa kau bodoh? Haruskah aku memaksa darahnya turun alih-alih memuntahkannya? Kerusakannya akan lebih buruk, kata Wei Tai dengan bercanda sambil tertawa. Baiklah. Mari kita dapatkan ini satu persatu, tertawa Chen Gu. Keenam anggota regu palu api sedang dalam suasana hati yang cukup baik. Gao Feng berjongkok di samping ocelot ekor kembar sambil membedahnya. Tentu saja, mayat ocelot ekor kembar adalah yang paling sulit dibedah. Luo Feng membawa keberuntungan bagi pasukan kami. Ini hari pertama kami dan kami membunuh 2 monster tingkat komandan berturut-turut, tertawa Gao Feng sambil membedahnya. Haha, Kapten, kamu harus memujiku untuk itu. Akulah yang mencoba memasukkan Luo Feng ke dalam pasukan kita, tertawa Chen Gu. Kelompok itu tertawa riang. Seolah-olah ekor Luo Feng terbakar. Matanya langsung melebar. Seolah-olah kondisinya persis sama dengan pemeriksaan kecepatan reaksinya di mana dia menghindari peluru karet. Udara di depannya kabur dan peluru bisa terlihat. Kecepatan peluru setidaknya 10 kali lebih cepat dari peluru karet yang digunakan dalam pemeriksaan kecepatan reaksi. Luo Feng bahkan tidak punya waktu untuk meneriakkan peringatan. Di bawah tekanan yang luar biasa, tubuh Luo Feng seketika mulai memompa adrenalin, dan jantungnya mulai berdetak dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Semua rambut di tubuhnya berdiri dan pikirannya didorong ke batas yang belum pernah terlihat sebelumnya. Bahkan kekuatan spiritual yang tertidur jauh di dalam dirinya menyebar ke seluruh tubuhnya secara otomatis. Situasi hidup atau mati. Naluri bertahan hidup bawaan manusia menyebabkan tubuh dan kekuatan spiritual Luo Feng segera mencapai batasnya. Peluru menembus baju besi merobek udara dan menembak ke arah otak Luo Feng. Luo Feng menggunakan pedang hantu yang membelah ekor ocelot untuk memblokir peluru itu. Dia mendorong tubuhnya hingga batasnya dan menggunakan semua kekuatannya untuk mengayunkan pedangnya. Sementara pinggangnya mengerahkan kekuatan pertamanya. Itu sebenarnya punya waktu untuk mengerahkan kekuatan kedua. Semuanya jatuh ke tempatnya, menghadapi kematian. Tubuhnya secara alami dapat menggunakan kekuatan kedua sementara konsentrasi dan tubuhnya berada pada batasnya. 9 tahap Thunderblade. Tahap pertama. Ini benar-benar berhasil. Kecepatan pedang hantu langsung terbang. Mempercepat. Luo Feng menggunakan kekuatan spiritualnya pada bilah hantunya untuk membuatnya bergerak lebih cepat. Mengurangi kecepatan. Tanpa penundaan. Kekuatan spiritual digunakan pada peluru penusuk armor yang terbang ke arahnya dengan kecepatan ekstrim. Peluru penusuk armor dikurangi menjadi Ma 1 dari Ma 4. Dan dengan CLANG, pedang hantu Luo Feng langsung mengenai peluru penusuk armor. Ujung dari peluru penusuk armor itu didorong ke bilahnya dan kemudian terpental. PINGGG. Peluru penusuk baju besi lainnya ditujukan ke otak Kapten Gao Feng. Menurut rencana regu taring harimau, Zhang Zehu meminta untuk membunuh Luo Feng. Sementara peluru lainnya disiapkan untuk anggota terkuat regu palu api, Gao Feng. Jadi kedua peluru ini disiapkan untuk Luo Feng dan Gao Feng. Dan Gao Feng, yang saat ini sedang membedah ocelot berekor kembar dan membelakangi peluru, sama sekali tidak melihat peluru yang menembus armor itu. Belati di tangan Gao Feng dengan ganas memotong bulu ocelot berekor kembar. Kekuatan ini membuat tubuhnya bergoyang, dan peluru yang diarahkan ke otaknya meleset. Tepat saat dia hendak merasakan ketangguhan bulu ocelot. Peluru penusuk baju besi super cepat baru saja menyerempet telinga Gao Feng saat terbang. Aliran udara yang cepat menyebabkan telinga Gao Feng mulai berdarah. Peng! Peluru penusuk armor dengan kejam mendarat di bahu Zhang Ke, yang berada di samping Gao Feng. Dan tembakan yang mampu meledakkan sisik monster level commander level rendah seketika menghancurkan tulang dan otot di bahu Zhang Ke. Dengan boom, bahu kanan Zhang Ke langsung terbang. Dan, Uci,
darah mulai menyembur keluar seperti air mancur. Ah! Zhang Ke berteriak dengan getir. Peluru senapan sniper. Gao Feng memandangi bahu patah Zhang Ke yang menyemburkan darah segar. Beberapa darah bahkan menyembur ke Gao Feng, yang menyebabkan mata Gao Feng menjadi merah. Dia melolong. Serangan musuh. Yang mana? Wei Tai dan Wei Qing juga berteriak dengan marah. Sementara mereka berteriak karena marah, hampir semua anggota regu palu api mulai bergerak dengan cepat. Tidak ada orang yang berani berdiri di lokasi yang sama sambil dibidik oleh penembak jitu. Gao Feng hanya bisa mengelak dari peluru tersebut karena secara kebetulan belatinya membuat tubuhnya bergoyang. Peng, 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 peng. 4 tembakan lagi. Lewat sana, Gao Feng, Luo Feng, dan yang lainnya semua melihat ke arah sumber tembakan dengan mata merah. Di atap jauh, bayangan bergoyang dan menghilang. Itu regu taring harimau. Gao Feng mengatupkan giginya. Tiger Fang. Luo Feng sama sekali tidak bisa melihat mereka. Jaraknya terlalu jauh dan regu taring macan menghilang seketika. Jelas. Penglihatan Anda harus luar biasa untuk melihatnya dengan jelas. Penglihatan dan pendengaran seorang pejuang meningkat seiring dengan tingkat kebugaran tubuh mereka. Dalam 6 anggota regu palu api, tingkat kebugaran tubuh Kapten Gao Feng mendekati Panglima Perang tingkat menengah. Jadi hanya dia yang bisa melihat mereka dengan jelas. Pasukan taring harimau. Pasukan taring harimau tempat Zhang Zehu berada. Luo Feng tidak bisa menahan amarahnya. Tentu saja. Dia memeriksa sebelumnya dan menemukan berita tentang Zhang Zehu yang berada di regu taring harimau. Dia benar-benar ingin membunuhku. Petik 2 titik. Es dingin. Luo Feng benar-benar merasakan sendiri bahwa para pejuang tidak hidup harmonis satu sama lain. Zhang Ke, Zhang Tua, beberapa dari mereka pergi. Dan Luo Feng bergegas ke sisi Zhang Ke juga. Zhang Ke berbaring di tanah dengan wajah pucat. Bahu kanannya benar-benar hancur oleh peluru penusuk armor. Dan lengan kanannya lepas beberapa saat yang lalu. Bahkan seragam tempurnya robek. Kekuatan peluru ini terlalu besar. Wajah Zhang Ke benar-benar pucat sementara Chen Gu buru-buru mencoba menghentikan darahnya. Ini aku. Zhang Ke, kamu mengambil bidikan ini untukku. Kata Gao Feng sambil memegangi telinganya. Tinju Luo Feng, kakak Zhang, terkepal dan matanya merah padam. Saudara Zhang dan saudara Chen yang membawanya ke regu palu api. Tidak baik, wajah Gao Feng berubah total. Lari sekarang. Pasukan taring harimau menembakkan total 6 peluru sekarang. 2 di antaranya untuk Luo Feng dan Gao Feng, sedangkan 4 lainnya untuk monster di sekitarnya. Pada saat ini, monster sudah mulai melolong dengan marah. Dan semua orang di regu palu api segera mengerti mengapa regu taring harimau menembakkan 4 peluru ekstra itu. Sangat menyeramkan. Mereka ingin membunuh kita semua. Cepat dan lari. Wei Qing menempatkan Zhang Ke, yang kehilangan terlalu banyak darah, di punggungnya. Dan kelompok itu mulai berlari. RUMBLE. Sejumlah besar babi bulu besi muncul di jalan di depan. Masing-masing celeng bulu besi berukuran raksasa. Dan beberapa ratus dari mereka sedang bergegas menuju regu palu api. Sepertinya gempa sedang terjadi ketika babi hutan itu bergegas bersama. Semua wajah dari anggota regu palu api kehilangan warnanya. Dan tepat ketika mereka mencoba untuk mengubah arah, suara gemuruh raksasa lainnya datang dari sisi lain. Jumlah monster yang lebih mengkhawatirkan bergegas ke arah mereka. Tidak hanya ada babi hutan bertanduk di gerombolan ini, tetapi juga monster singa mastif. Semua monster yang ditambahkan melebihi 1000. Masalah besar. Semua anggota regu palu api pucat. Lewati tembok. Perintah Gao Feng. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Pasukan palu api dengan cepat bergegas melewati dinding yang rusak. Keempat peluru senapan sniper membuat marah para monster itu dengan sangat. Monster hanya tahu bahwa hanya manusia yang bisa memiliki senjata pembunuh yang mengerikan. Ketika mereka melihat manusia bergegas melewati tembok, mereka semua praktis bersatu. Babi hutan bertanduk itu menundukkan kepala mereka dan menabrak dinding. Dinding yang telah terkena angin dan matahari selama puluhan tahun hancur seketika dan lebih dari 1000 monster yang padat bergegas melewatinya. Pasukan palu api melihat ke belakang dan tidak bisa membantu tetapi wajah mereka berubah lagi. Saudaraku, kali ini semuanya untuk diri mereka sendiri. Lari. Jika ada yang bisa bertahan,
Setidaknya itu satu. Jika kita tetap bersama, kita semua pasti akan mati. Teriak Gao Feng, yang matanya masih merah. Sambil berlari, pasukan taring harimau jalang ini. Jika aku, Gao Feng, hidup melalui ini, aku pasti akan membuat mereka membayar ini dengan darah mereka. Tanda seru petik 2. Semuanya berpencar dan kabur. Wei Tai dan Wei Qing juga mengatupkan gigi. Melawan lebih dari 1000 monster. Bahkan seorang pejuang tingkat lanjut pun akan kesulitan melarikan diri. Pasukan taring harimau. Zhang Zehu. Dalam hatinya Luo Feng merasa bahwa mereka mungkin melakukan ini karena dia membuat Zhang Zehu kehilangan 100 juta kali itu. Pasukan taring harimau tidak akan menyerang begitu saja tanpa alasan. Bukan. Mungkinkah karena aku? Karena aku. Saudara Zhang menjadi seperti itu. Petik 2. Rasa bersalah keluar dari hati Luo Feng. Tapi juga niatnya untuk membunuh. Tanda seru. Zhang Zehu. Pasukan taring harimau. Kedua mata Luo Feng merah padam. Kapten. Saudara Chen, teriak Luo Feng. Teriakan ini menyebabkan Kapten Gao Feng, Wei Jia bersaudara, dan Chen Gu melihat Luo Feng dengan kaget. Luo Feng mengatupkan giginya sambil berteriak. Ikuti aku. Semua orang bisa kabur hidup-hidup. Dengan suara hau, semua pisau lempar di paha Luo Feng mulai melayang ke atas dan mengelilingi Luo Feng satu persatu. Bab 50. Awalnya, mereka pada dasarnya dijamin mati. Berpisah dan melarikan diri adalah harapan terakhir mereka. Namun, Gao Feng, Wei Jia bersaudara, Chen Gu, dan Zhang Ke sekarang menyaksikan 6 pisau lempar melayang di sekitar tubuh Luo Feng. Masing-masing dari mereka tercengang. Chen Gu bahkan tiba-tiba berkedip 2 kali untuk memastikan dia melihat ini dengan benar. Pisau lempar ini memang melayang tanpa terikat pada apapun. Pembaca roh. Telekinesis. Luo Feng adalah pembaca roh. Semua pikiran ini muncul di benak Gao Feng dan yang lainnya. Semuanya menjadi bingung dengan wajah mereka benar-benar merah. Gao Feng kemudian berteriak. Dengarkan Luo Feng. Ikuti dia. Gerombolan monster yang marah datang berlari ke arah mereka, menyebabkan reruntuhan tanah beton terbelah. Gemuruh itu menyebabkan reruntuhan bangunan di sampingnya runtuh. Ada pepatah lama, 10.000 kuda berlari kencang asteris. Namun, setiap monster ini ratusan kali lebih kuat dan lebih besar dari kuda perang. 1000 dari mereka berlari bahkan lebih menakutkan dari 10.000 kuda yang sedang berlari. Ke kiri, teriak Luo Feng. Anggota lain dari regu palu api segera mengikuti Luo Feng. Dengan ganas berbelok ke kiri. Wei Qing masih menggendong Zhang Ke yang kehilangan terlalu banyak darah. Roar! Roar! Bau monster perlahan memancar. Karena mereka berlari ke arah kiri bukannya melarikan diri. Luo Feng dan kelompoknya berlari ke monster yang mengejar mereka. Bau busuk mereka hampir menempel di hidung mereka. Pada saat ini, Luo Feng mengatupkan giginya. Dan dengan tatapan dingin, 6 pisau lempar yang mengelilinginya dalam radius 10 meter langsung bergerak. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 6 pisau lempar langsung menyebabkan Fata Morgana. Uci, sebuah pisau lempar langsung menembus kepala salah satu monster singa mastif yang sedang berlari ke arah mereka. Sebagian cairan cerebrospinalnya keluar dengan pisau lempar. Pisau lempar di bawah kendali kekuatan spiritual, terus menembus lebih banyak tengkorak monster dengan kecepatan luar biasa. 6 pisau lempar. Dalam sekejap mata, sekitar 30 monster terdekat terbunuh. Darah segar dan jus cerebrospinal terbang keluar. Uol, di bawah raungan monster. 30 atau lebih monster yang mengejar regu palu api semuanya jatuh saat mereka berlari. Ketika mereka jatuh, mereka akhirnya tergelincir sekitar 10 meter di atas tanah. Di belakang regu palu api yang melarikan diri adalah mayat monster dalam jumlah besar. Gao Feng, Chen Gu, Wei Jia bersaudara, dan bahkan Zhang Ke yang pucat semuanya tercengang. Mereka tahu bahwa pembaca roh itu kuat. Tapi, ini terlalu tidak masuk akal. 6 pisau lempar menjadi Fata Morgana yang mengalir satu persatu. Pisau lempar menembus tengkorak monster manapun yang memasuki radius 20 meter di dalamnya. Kontrol presisi ini juga sangat menakutkan. Saya menggunakan kekuatan spiritual saya terlalu cepat seperti ini. Luo Feng juga kaget. Setiap kali pisau lempar menembus kepala monster,
dia menggunakan cukup banyak energi. Tengkorak monster ini jauh lebih keras daripada batu biasa. Sekarang dia membunuh sekitar 50 monster dalam satu nafas. Sejumlah besar kekuatan spiritual digunakan. Chen Gu, yang berada di belakang Luo Feng, berteriak tidak percaya. Sialan, pembaca roh ini terlalu gila. Bahkan jika ada 1000 monster, dia mungkin bisa membunuh mereka semua. Petik 2. Berhentilah membuang-buang napas. Dalam situasi seperti ini, semakin banyak monster yang tertarik seiring berjalannya waktu. Saat ini ada sekitar 1000. Tetapi sebentar lagi akan ada 5000 monster yang datang untuk kita. Setelah lebih banyak waktu, mungkin bahkan ada 10.000 monster yang mengejar kita. Bahkan akan ada cukup banyak monster level komandan di sana juga. Menurut Anda bagaimana menurut Anda pembaca roh akan membunuh mereka? Anda berpikir bahwa seorang pembaca roh tidak perlu mengeluarkan kekuatan spiritual membunuh monster. Gao Feng tertawa saat dia membentak. Pasukan palu api sebenarnya sedang ingin mengobrol sambil dikejar oleh segerombolan monster. Bisa dibayangkan bahwa Gao Feng, Chen Gu, dan yang lainnya tidak lagi berada di bawah tekanan. Pergi ke tembok, perintah Luo Feng. Pasukan palu api berlari mencapai dinding di depan, dan masing-masing melompati itu satu persatu. Meskipun cukup banyak monster yang mati, monster yang marah lainnya tidak takut mati dan terus menyerang. Namun, setiap monster yang mendekati wilayah pisau lempar Luo Feng ditusuk kepalanya. Tingkat kebugaran tubuh Luo Feng saat ini hampir tidak mencapai batas, tingkat prajurit tingkat lanjut. Karena kekuatan spiritual meningkatkan level Anda dengan 2 tahap, maka dia saat ini hampir mencapai level Panglima Perang Menengah dengan kekuatan spiritualnya. Pembaca roh adalah keberadaan yang paling menakutkan di dalam petarung. Mereka dapat dengan mudah dan sepenuhnya menghancurkan keberadaan dengan level yang sama. Dengan telekinesisnya, Luo Feng bisa menusuk monster sampai mati dengan pisau lempar dari jarak jauh. Namun, agar pisau mencapai kekuatan maksimum, Luo Feng saat ini hanya dapat menggunakan 2 pisau lempar. Saat jumlah pisau lempar meningkat, semakin lemah masing-masing pisau. Memang, Luo Feng secara teknis bisa menggunakan lebih dari 100 pisau lempar. Namun, tidak hanya akan menjadi lemah, tetapi bahkan keakuratannya tidak dapat dijamin. Dengan 6 pisau lempar, Luo Feng dapat menjamin bahwa masing-masing dapat menangani komandan tingkat rendah, dan keakuratannya juga dapat dijamin. Dengan 2 pisau lempar, Luo Feng dapat menjamin bahwa dengan kekuatan maksimal mereka dapat berurusan dengan komandan tingkat menengah. Monster yang tak kenal takut menghancurkan dinding. Puci, puci. Monster yang semakin dekat dengan regu palu api berlari semuanya terbunuh. Darah segar dan cairan cerebrospinal mereka terbang keluar dan mayat mereka menyebabkan kekacauan di belakang mereka. Pasukan palu api mampu melepaskan sedikit monster saat mereka berbelok ke gang yang jauh. Saat ini, regu taring macan sudah kabur. Dengan regu palu api yang menarik sebagian besar monster, hampir tidak ada monster di sekitar mereka. Berkat itu, mereka dapat bergerak melintasi jarak yang sangat jauh tanpa banyak kesulitan. Saat mereka memasuki area baru dengan banyak monster, regu taring harimau melambat dan, sekali lagi, mulai bergerak dengan hati-hati. Apa yang baru saja terjadi? Tidak ada satupun dari mereka yang meninggal. Tanya Kapten Regu Taring Harimau sambil mengerutkan kening. Kapten, aku menembak Kapten Regu Palu Api, Gao Feng. Namun, Gao Feng kebetulan sedang membedah mayat, dan kebetulan menggunakan belatinya dengan cara yang mengguncang tubuhnya. Dengan itu, peluru nyaris meleset dari dirinya dan malah melukai anggota Regu Palu Api lainnya. Lengan anggota itu langsung terlepas. Tapi aku tidak yakin apakah dia masih hidup atau sudah mati, kata Xiao, yang bertubuh kurus. Bahwa Gao Feng beruntung. Zhang Zehu mengerutkan kening sambil memandang orang lain. Dongzi, aku memintamu untuk membunuh Luo Feng. Kenapa dia tidak mati? Dengan jarak yang sangat jauh dan kecepatan peluru, hanya orang yang menggunakan sniper rifle dengan perangkat pembidik lasernya yang dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi dalam sekejap itu. Itu Luo Feng. Penembak jitu bernama Dongzi ragu-ragu. Lalu berkata, dia juga beruntung. Saat aku menembak,
Dia kebetulan sedang menguliti monster. Dan kebetulan mengayunkan pedang melawan peluru tajam armorku. Dong hanya bisa mengatakan ini. Karena dia tidak berpikir kecepatan reaksi Luo Feng cukup cepat untuk memotong peluru yang menembus baju besi. Jadi satu-satunya penjelasan adalah keberuntungan. Karena Anda akan membutuhkan kontrol yang absurd atas pedang Anda dan pemandangan yang menakjubkan untuk dapat memotong peluru yang menembus armor. Sial. Luo Feng ini juga memiliki sedikit keberuntungan. Zhang Zehu tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. Namun, jangan khawatir, tertawa penembak jitu. Dongzi, kami menembakkan 4 tembakan ke gerombolan monster sebelumnya dan satu-satunya manusia yang dapat mereka temukan adalah anggota Regu Palu Api. Lebih dari 1000 monster mengepung mereka. Tidak peduli seberapa hebat apinya pasukan Palu. Mereka pasti ditakdirkan. Petik 2. Tidak. Kapten Regu Taring Harimau menggelengkan kepalanya. Tidak sepenuhnya. Jika Regu Palu Api berpisah dan lari, 1 atau 2 dari mereka bisa selamat. Saat dia mengatakan itu, Regu Taring Macan itu tersenyum. Tentu saja. 1 atau 2 dari mereka sama sekali tidak mengancam Regu Taring Harimau kita. Kapten. Mungkin mereka bisa secara tidak sengaja bertemu dengan eksistensi level Wargot yang bisa menyelamatkan mereka. Tawa pria paruh baya bermata satu itu. Di kota ini. Dan dalam waktu yang sangat singkat. Untuk bertemu seorang Wargot. Dan bahkan untuk meyakinkan dia untuk membantu mereka. Kemungkinan ini bahkan lebih rendah daripada memenangkan lotre. Nyengir Kapten Regu Taring Harimau sambil tertawa. Baiklah, ayo pergi guys. Benda lama itu masih bergerak. Jadi kita harus sampai di sana secepat mungkin. Iya, pasukan Taring Harimau bergerak maju. Luo Feng dan yang lainnya bergegas ke atap apartemen biasa bertingkat 6. Pintu ke tangga yang terhubung ke atap langsung ditutup rapat. Cepat, biarkan Zhang Tua berbaring, kata Chen Gu. Ambil obatnya, kata Gao Feng buru-buru. Dengan cedera Zhang Ke, dia bisa mati hanya karena kehilangan darah. Syukurlah mereka menghentikan darah tadi. Namun, cedera sebesar itu membutuhkan perawatan dasar terlebih dahulu. Karena kota tingkat negara tanda pagar 0201 ini berjarak 3 hari berjalan kaki dari pangkalan pemasok militer. Dan terburu-buru di jalan selama 3 hari. Dengan kondisi Zhang Ke saat ini, tidak mungkin dia bisa mengatasinya. Zhang Tua, simpan itu di mulutmu dan tambahkan energi. Chen Gu mengambil pil dan menaruhnya di mulut Zhang Ke. Wei Tai, obati luka Zhang Ke dengan serius, perintah Gao Feng. Saat Regu Palu Api terus merawat Zhang Ke, wajah pucat Zhang Ke bisa mendapatkan energi yang dia butuhkan pada waktunya. Saat perawatan berlanjut, anggota Regu Palu Api mulai mengendur. Fiu, Luo Feng diam-diam menghela napas lega. Saat dia memandangi saudara pucat Zhang, dan terutama di bagian lengan kanan dan setengah bahunya yang tidak ada, dia merasa sangat bersalah. Zhang Ke tidak dapat menggunakan tombak lagi di masa depan dan karirnya sebagai seorang pejuang adalah lebih. Petik 2. Luo Feng merasa ada kemungkinan 80-90% Regu Taring Harimau melakukan ini karena dia. Saat dia melihat saudara Zhang, dia merasa sangat bersalah. Pasukan Taring Harimau, Zhang Zehu, hati Luo Feng membara. Aku, Luo Feng, bersumpah bahwa aku akan mengawasi mata dan memberitahumu rasa dihancurkan. Tanda seru petik 2. Pasukan Taring Harimau. Sampah ini ingin menghancurkan seluruh Regu Palu Api kita ya. Chen Gu tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. Sialan Taring Harimau. Kita harus membalas dendam. Wei Tai juga meraung. Ini, aku, Gao Feng, akan membuat mereka menyesal, kata Gao Feng sambil mengepalkan kedua tinjunya. Dan kemudian melihat ke arah Luo Feng. Syukurlah, kali ini Luo Feng bersama kami jadi kami bisa. Oh ya, Luo Feng, kenapa kamu bisa memindahkan benda tanpa menyentuhnya? Petik 2. Tiba-tiba, semua anggota Regu Palu Api, termasuk Zhang Ke yang terluka parah yang terbaring di lantai, memandang Luo Feng. Bab 51. Luo Feng tahu bahwa dia mengungkapkan rahasia dirinya menjadi seorang pembaca roh ketika dia menggunakan pisau lempar untuk menyelamatkan semua orang. Semua orang mungkin sudah bisa menebaknya. Namun mereka tetap menatapku dengan wajah seperti itu dengan sengaja. Baiklah. Aku akan mengakuinya.
Luo Feng tersenyum tak berdaya. Aku adalah pembaca roh. Petik 2. Haha, Chen Gu tertawa keras. Luo Feng. Aku tahu aku tidak salah menilai kamu. Wei Qing dan Wei Tai juga tersenyum. Seorang pembaca roh. Seorang pembaca roh juga telah muncul di regu palu api kami. Tertawa Gao Feng sambil mengangguk. Aku tahu jika regu taring harimau tahu bahwa Luo Feng sekuat ini, mereka tidak akan menarik ini. Tipuan licik. Jika mereka tahu bahwa mereka membuat musuh keluar dari pembaca roh, mereka akan menyesal seumur hidup. Wei Tai terkekeh. Zhang Ke, yang berbaring di samping, tidak bisa tidak berkata. Anggota paling kuat dari sampah di regu taring harimau hanyalah dua panglima perang tingkat menengah. Dengan tingkat kebugaran Luo Feng saat ini, dia hampir tidak mencapai tingkat prajurit tingkat lanjut. Menurut aturan, seorang pembaca roh dua tingkat di atas tingkat kebugarannya. Jadi dia harus melangkah ke tingkat panglima perang menengah. Namun, pembaca roh tingkat panglima perang menengah akan musnah keberadaan dengan level yang sama. Jadi mereka bisa melawan petarung setingkat di atas mereka. Petik 2. Semua pejuang memahami teror seorang pembaca roh. Di level yang sama, mereka pasti akan menghancurkan petarung lain. Tidak peduli seberapa bagus teknik pedang, teknik perisai, atau teknik tubuh Anda. Seorang pembaca roh bisa menyerang dengan pisau lempar yang terkontrol dari jauh. Pisau lempar bahkan bisa langsung berubah arah dan terbang lebih cepat dari kecepatan suara. Bagaimana seorang petarung dengan level yang sama bisa bersaing? Hanya Luo Feng saja yang bisa menghancurkan seluruh regu taring harimau. Chen Gu menyeringai sambil tertawa. Mengacau dengan regu palu api adalah hal paling bodoh yang pernah dilakukan regu taring harimau. Petik 2. Kali ini, kami benar-benar beruntung, desah Gao Feng. Tingkat kebugaran Gao Feng hampir tidak mencapai tingkat panglima perang menengah. Tetapi di depan segerombolan monster, dia tidak berdaya. Inilah perbedaan antara petarung biasa dan pembaca roh. Saudara Zhang, Luo Feng berjongkok di depan Zhang Ke dan berkata dengan suara kecil saat dia melihat wajah pucat Zhang Ke. Pasukan taring harimau mungkin telah melakukan ini karena apa yang saya lakukan terhadap Zhang Zehu. Lengan saudara Zhang. Aku minta maaf. Petik 2. Pada saat ini, regu palu api duduk dan mereka semua sedang menonton Luo Feng dan Zhang Ke. Luo Feng, Zhang Ke tersenyum. Jangan selalu menyalahkan segalanya pada dirimu sendiri. Kali ini adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa kamu menyelamatkan seluruh pasukan kami. Adapun aku, Zhang Ke menundukkan kepalanya dan melihat luka di bahu kanannya. Lengan kanannya telah lama hilang dalam gerombolan monster sebelumnya. Hidup saya sebagai pejuang bebas secara praktis telah berakhir. Gao Feng, Chen Gu, Wei Jia bersaudara, dan Luo Feng semuanya diam. Namun, Zhang Ke tersenyum. Ini sebenarnya situasi terbaik yang telah saya prediksi. Saya masih ingat ketika saya masih kecil selama periode Grand Nirvana. Selama periode Grand Nirvana, saya menyaksikan sendiri besarnya jumlah manusia yang dibunuh oleh monster. Saat itu, aku berjanji, ketika aku besar nanti, aku akan membunuh monster ini dengan tanganku sendiri dan menjadi pahlawan. Petik 2. Saya selalu bekerja keras. Dan akhirnya, saya menjadi petarung. Petarung bebas. Saya memasuki hutan belantara dan memenuhi impian masa kecil saya saat saya membunuh banyak monster. Saya akhirnya menjadi pahlawan di mata masyarakat. Istri saya memuji saya dan akhirnya menikahi saya. Seiring berjalannya waktu dan saat aku membunuh lebih banyak monster, aku perlahan mulai bosan. Setiap kali aku memasuki hutan belantara, istri dan anak-anakku selalu mengkhawatirkan kemungkinan kematianku. Aku juga khawatir bahwa saya tidak akan dapat melihat mereka lagi. Namun, saya tidak memiliki keberanian untuk menarik diri, kata Zhang Ke perlahan. Sudah seperti itu selama 10 tahun terakhir ini, dan saya sudah terbiasa itu. Pada saat ini, hati Luo Feng juga tidak nyaman. Keluarga, dia juga memiliki saudara laki-laki dan orang tua, yang semuanya mengkhawatirkannya. Luka ini akhirnya memberiku alasan untuk menarik diri. Tersenyum Zhang Ke sedikit. Aku sudah bosan dengan ini 10 tahun terakhir ini atau lebih. Di masa depan, aku dapat menggunakan catatan pertempuranku untuk menjadi instruktur dojo suatu daerah dari batasan.
Dengan lebih banyak waktu di tangan saya bisa bersama istri dan anak-anak saya lebih banyak. Dan di punggung saya memiliki kalian. Untuk dapat memiliki pembaca roh sebagai saudara sebelum berhenti. Haha, saya kira itu sepadan itu. Luo Feng tersenyum kecil. Saudaraku, nikmati kehidupan yang santai dan tenang. Gao Feng mendorong. Di masa depan, temukan aku untuk masalah apapun yang kamu miliki. Kita sudah bersama selama 7, 8 tahun. Jadi kita bersaudara sampai mati. Petik 2 titik. Tersenyum Zhang Ke sambil mengangguk. Saya tidak akan menahan sama sekali. Jika saya menemui kesulitan, saya pasti akan menemukan kalian. Terutama Luo Feng. Saya tahu bahwa pembaca roh akan mengalami masa pertumbuhan yang gila. Jadi kekuatanmu akan segera meroket. Di masa depan, kamu akan menjadi luar biasa. Lebih baik kamu tidak menolak permintaan bantuanku. Petik 2. Meminta saya untuk membantu. Berkat saudara Zhang, saya bisa masuk regu palu api. Dan apa yang terjadi pada saudara Zhang mungkin karena saya. Jadi bagaimana saya tidak bisa membantu? Saudara Zhang, masalahmu adalah masalahku. Kata Luo Feng. Zhang Ke mengangguk. Dan bertanya ingin tahu. Oh ya, Luo Feng. Kenapa kamu menyembunyikan fakta bahwa kamu adalah seorang pembaca roh? Petik 2. Terutama karena aku tidak ingin berurusan dengan terlalu banyak masalah. Tertawa Luo Feng sambil menggelengkan kepalanya. Jika fakta bahwa aku adalah seorang pembaca roh keluar, aku mungkin tidak akan bisa menjalani kehidupan yang tenang. Petik 2 titik. Dia membaca bahwa dia harus merahasiakan kekuatan spiritualnya di papan di Limit Home setelah menjadi seorang pejuang. Karena begitu dia mengungkapkannya, dia akan menjadi target latihan terfokus di Dojo of Limits. Pertama, dia akan dikirim ke markas dunia Dojo of Limits. Lalu dia akan menjalani pelatihan hebat. Dan kemudian akan ada segala macam kondisi yang bagus. Tapi dia tidak akan bisa melanjutkan kehidupan tenangnya saat ini. Meskipun dia berkelana ke alam liar sekarang. Setidaknya dia kadang-kadang bisa tinggal bersama orang tuanya. Gao Feng mengangguk. Pemikiran Luo Feng tidak buruk. Entah itu tentara, dojo individu, atau keluarga kaya. Mereka semua akan tergila-gila mencoba mendapatkan pembaca roh. Begitu pembaca roh baru muncul, masing-masing kekuatan akan memperebutkannya. Tentara akan menggunakan segala macam trik. Jadi dojo mengirim pembaca roh mereka keluar perbatasan negara sampai mereka mencapai kesepakatan dengan tentara. Hanya setelah itu mereka akan membiarkan pembaca roh kembali. Seorang pembaca roh adalah kartu truf. Setiap pembaca roh memiliki pengaruh yang besar. Jadi semua kekuatan memperebutkannya. Meskipun mereka mendapatkan hak khusus, mereka akan kehilangan nyawa seorang pejuang. Kapten, saya harap semua orang akan membantu saya merahasiakan ini, kata Luo Feng. Ya, tentu saja. Pasukan tempur kami akan dengan senang hati menjaga rahasia ini untuk Anda, tertawa Gao Feng dengan keras. Chen Gu juga mengangguk dengan bersemangat di samping. Yup, regu palu api kami memiliki. Pembaca roh, dan regu pejuang lainnya tidak tahu itu. Kami tidak akan terlihat sekuat mereka. Jadi mereka tidak akan berhati-hati. Jadi jika seseorang mengacaukan kita, mereka akan mendapat masalah besar. Dan akan jauh lebih mudah untuk berburu monster di masa depan. Petik 2. Kartu truf. Hanya kartu truf jika Anda menyembunyikannya. Setelah Anda mengungkapkannya, itu tidak akan memiliki efek yang sama lagi. Wei Tai tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, ya, dan saat kapten bertarung dengan monster di depan, Luo Feng dapat menggunakan pisau lempar untuk serangan diam-diam. Satu pukulan satu pembunuhan. Wei Qing mengikuti dari samping. Ya, Luo Feng dapat menggunakan pedangnya untuk menyerang. Menyebabkan monster berpikir bahwa dia terutama menyerang dengan pedangnya. Setelah itu, Luo Feng diam-diam dapat menggunakan pisau lempar dan mengejutkan mereka. Tentunya monster itu bahkan tidak punya waktu untuk menangis. Petik 2 titik. Seorang pembaca semangat dalam satu regu dapat langsung meningkatkan kekuatan seluruh regu dengan faktor 10. Anggota regu palu api semua dengan bersemangat mendiskusikan tentang potensi Luo Feng dalam regu. Jelas. Setelah beberapa saat,
Semua anggota regu palu api mulai beristirahat. Langit juga perlahan menjadi gelap dan dipenuhi bintang. Di bawah langit berbintang, Luo Feng diam-diam duduk di tepi atap, memikirkan tentang pertempuran yang mereka lakukan. Hari ini, aku tidak percaya aku berhasil melakukan tahap pertama dari petik terbalik 9 tahap pedang guntur, di peluru menembus baju besi. Ketika dia memikirkan hal ini, Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dan mengambil pedang hantunya. Dengan satu langkah, inti tubuh, pinggang, praktis harus meledak seketika dengan paksa. Tetapi pada saat yang sama, pinggang harus secara alami mengirimkan gelombang kekuatan lain ketika kekuatan dari otot mencapai pergelangan tangan. Kedua kekuatan ini terhubung dan mencapai pergelangan tangan secara bersamaan. Pedang hantu itu menarik cahaya dingin ke langit yang luas. Memang, saya bisa mengerahkan kekuatan lain. Dengan gabungan dua kekuatan ini, 70 plus 70, yang merupakan 140% dari kekuatan, Luo Feng juga merasakannya. Tubuhnya tidak bisa melepaskan kekuatan lagi setelah tahap pertama. Namun, ini sudah cukup bagus. Sangat sulit untuk mempelajari Nine Stage Thunderblade. Tetapi dia dapat secara alami memasuki tahap pertama di perbatasan hidup dan mati. Tampaknya masih ada harapan untuk terus meningkat di masa depan. Tiba-tiba, suara marah dari serigala melolong terdengar dari suatu tempat di bawah. Anggota regu palu api, yang sedang beristirahat di bawah langit berbintang, semuanya bangun dari keterkejutan. Ini lolongan serigala, kata Gao Feng dengan serius. Aku tidak percaya ada monster tipe serigala. Chen Gu menarik napas dalam-dalam. Setiap monster tipe serigala sangat kuat. Tipe serigala. Luo Feng juga kaget. Ada sangat sedikit monster tipe serigala sebelum periode Grand Nirvana. Dan kekejaman mereka tak tertandingi. Setelah periode Grand Nirvana, siapa yang tahu betapa buas dan kejamnya monster tipe serigala itu? Kekuatan mereka juga masih tak tertandingi. Luo Feng mengambil teropongnya dan melihat ke arah suara lolongan serigala di tepi atap. Sekian untuk bab kali ini. Tunggu kelanjutannya hanya di channel Anime VC. Terima kasih.